Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Love Scott yang makin seru tentunya. Bagaimana lanjutannya? Ini dia, by Mimin. Kang Ji-Hoon awalnya seolah tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Yo Eun-ho kepada dirinya. Lalu dia memastikan lagi dan Eun-ho mengatakan bahwa orang yang menyelamatkan dia benar adalah ayahnya Kang Ji-Hoon. Nah, karena Kang Ji-Hoon belum bisa menerima hal itu, jadinya dia menyuruh Eun-ho untuk keluar dari rumahnya karena dia masih perlu untuk menenangkan dirinya. Karena selama ini dia tuh kayak benci banget sama ayahnya, terutama sama anak yang diselamatkan sama ayahnya, karena Jin menganggap bahwa si anaklah yang menyebabkan ayahnya itu menjadi kehilangan nyawanya. Keesokan paginya, Jim mendapatkan surat dari Eun-ho yang mengatakan bahwa dia bakal menunggu sampai hati Jun tenang baru mereka ngobrol lagi. Dan ketika Jun masuk kantor, dia terlihat kayak nyuekin Eun-ho dan gak ada ngobrol sama sekali dengan Eun-ho. Kemudian, Mie memanggil Eun-ho karena kan kontraknya awalnya hanya 6 bulan. Tinggal 1 bulan lagi menuju 6 bulan, jadi Mie meminta sama Eun-ho untuk berdiskusi dengan Ji-Yoon tentang bagaimanakah kelanjutan pekerjaannya. Apakah dia lanjut kontrak ataupun gimana. Cuma si Eun-ho tuh kan bingung bagaimana caranya itu ngomong sama Ji-Yoon, apalagi ketika meeting ini dia tuh masih dicuekin sama Kang Ji-Yoon. Hingga pada malam harinya, Eun-ho sebenarnya masih nungguin Ji-Yoon pulang kantor. Nah, ketika itu mereka sempat diem-dieman, tapi Ji-Yoon memilih untuk tetap tidak berbicara dengan Eun-ho sama sekali. Sementara itu mantan karyawannya Ji-Yoon yang bernama Jong-ma, dia itu datang menemuin Pak Kim, di mana dia itu sengaja ngajak Pak Kim untuk minum-minum untuk mengorek informasi siapakah kandidat yang bakal direkrut sama Peoples untuk mendapatkan CEO baru untuk perusahaan Next nantinya. Nah, sempat Pak Kim ini hampir aja keceplosan, jadinya dia langsung mengabarkan sama si Mak Lampir tentang kriteria dari kandidat yang bakal direkrut sama Peoples. Benar-benar licik kali si bangke yang satu ini. Keesokan harinya, Ji-Yoon kedatangan seorang CEO yang bernama Pak Park Yong-min, di mana dia meminta tolong kepada Ji-Yoon untuk merekrut orang-orang yang dia butuhkan karena perusahaannya lagi berkembang pesat banget di bidang obat-obatan. Jadinya dia meminta tolong sama Ji-Yoon untuk membantu dia. Akhirnya Ji-Yoon pun menyetujui akan hal tersebut. Setelah itu Mie bertanya sama Ji-Yoon tentang Eun-ho, apakah Eun-ho udah cerita sama dia tentang kontraknya apakah bakal lanjut ataupun tidak. Nah, Ji-Yoon bilang sama Mie, gimana kalau kita minum aja dulu. Nah, disinilah Ji-Yoon tuh cerita tentang permasalahan dia dengan Eun-ho. Mie itu bilang, ya walaupun sebenarnya Eun-ho yang diselamatkan sama ayahnya Ji-Yoon dulu, seharusnya Ji-Yoon tuh sekarang udah nggak benci lagi sama ayahnya dan Ji-Yoon bisa meredam emosinya dan juga egonya dia. Karena semua itu nggak salah siapa-siapa, nggak salah ayahnya Ji-Yoon, nggak salah Eun-ho, bahkan juga nggak salah Ji-Yoon sendiri. Setelah itu pas Ji-Yoon lagi menenangkan diri, datanglah Eun-ho ke sana. Nah, akhirnya mereka itu berbicara berdua dan Ji-Yoon bilang sama Eun-ho bahwa dia sudah siap untuk berbicara tentang hal yang dikatakan Eun-ho beberapa hari yang lalu. Eun-ho juga berpesan sama Ji-Yoon, dia mengingat kata-kata ayah Ji-Yoon untuk jangan menyerah dan harus tetap hidup. Makanya itu yang membuat kata-kata motivasi sama dia hingga saat ini. Keesokan harinya, Eun-ho lagi beberes untuk menyiapkan pakaiannya Biol. Nah, Biol kebetulan kan ada acara ulang tahun teman-temannya pada hari itu dan dia pengen berdandan seperti putri, tapi Eun-ho nggak paham karena memang acara kostum untuk ulang tahun temannya Biol itu harus berkostum putri. Jadi dia memutuskan untuk nggak pergi karena dia bilang dia pakainya kayak gini karena seharusnya habis sekolah itu mereka langsung berangkat ke pesta ulang tahun. Jadinya Bill memutuskan datang ke toko buku aja yang kebetulan dia bertemu dengan Kang Ji-Hoon di sana. Lalu dia menceritakan bagaimana permasalahan dia tentang ayahnya itu nggak peka kalau misalkan dia itu harus berdandan sebagai seorang putri untuk acara ulang tahun temannya. Ya sudah dibantulah sama Ji-Hoon didandanin benar-benar kayak putri, bahkan melebihin pakaian yang ulang tahun. Nah, semua orang terpesona dengan pakaiannya Biol, bahkan dia juga memberikan kado yang gede banget, rumah boneka, sehingga membuat temannya berterima kasih sama Biol karena hadiahnya itu yang dia pengen banget. Setelah itu Kang Ji-Hoon dan juga Biol pergi ke taman sambil mereka menikmatin es krim kesukaan mereka, ya es krim rasa mint. Lalu Biol meminta minjam teleponnya Ji-Hoon karena dia pengen nelpon ayahnya karena sempat kan tadi pagi dia itu marah. Lalu dia menyuruh Eun-ho untuk menjemput dia di taman dan gak lama setelah itu Eun-ho pun datang, cuma Eun-ho nggak sadar kalau Ji-Hoon ada di sana.
Eunho seneng banget karena melihat anaknya happy banget pada hari itu. Dia juga bilang kalau misalkan dia tuh dibantu sama Kang Jiun. Tapi pas Eunho menghadap ke sana, ternyata Jiun itu udah nggak ada. Ternyata Jiun pergi ke tempat ayahnya, ke makam ayahnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya dari dulu tuh dia nggak pernah datang ke sini. Akhirnya dia bilang sama ayahnya bahwa dia udah tahu fakta yang sebenarnya, hingga akhirnya dia meminta maaf sama ayahnya karena udah lama banget nggak datang ke sana sejak ayahnya kehilangan nyawanya. Terus keesokan paginya pas Eunho lagi berangkat, dia kan berpapasan sama Jiun di lift. Nah, awalnya dia itu nggak mau naik, tapi Yoon bilang kenapa di situ, diam aja, ayo naik sama-sama. Nah, akhirnya Jiun sudah merelakan semuanya, maksudnya berdamai dengan dirinya sendiri. Dia berterima kasih sama Eunho dan akhirnya mereka berdua berbaikan. Dan dia bilang dia tidak akan pernah melepaskan genggaman tangan Eunho lagi. Dan untuk pertama kalinya, Jiun go public tentang hubungannya bersama Eunho ke semua orang-orang kantor dan membuat mereka semua langsung terheran-heran. Terutama ya timnya Jiun ya kan. Pokoknya ya mereka kayak kesenangan banget melihat si mereka itu udah benar-benar berubah banget. Lalu mereka ngegosip dong. Yang ternyata Gyurim udah tahu lama pas Jiun sama Eunho lagi kisah vakum cleaner di kantor udah keciduk sama Yurim, tapi dia bilang kayak ya udahlah ya gitu kan. Terus Kyung Hee dan juga Gyeong Nam itu mereka juga udah ketahuan kalau misalkan mereka itu ya berpacaran ya kan. Sementara itu di sekolah TK tempat Bio dan juga Sojun bersekolah, ada ibu-ibu yang ngegosip tentang Sojun gak mirip sama emaknya yang sekarang, maksudnya sama Suyeon. Nah, neneknya mendengar semua itu dan marah-marahlah nenek Sojun sama emak-emak ini. Hingga akhirnya mereka itu berdebat. Untung aja guru TK-nya datang dan melerai mereka. Nah, sesampai di rumah, neneknya Sojun tuh kayak emosi jiwa dan dia menceritakan semuanya kepada Suyeon. Jadi dia menyarankan sama Suyeon gimana kalau misalkan mereka kasih tahu semuanya sama Sojun. Karena lambat laun pun nantinya Sojun juga bakal tahu gitu. Hingga akhirnya Suyeon memutuskan memberitahukan Sojun pada malam hari, yang biasanya dia itu kan membacakan buku cerita sama Sojun sebelum tidur. Tapi kali ini dia menceritakan tentang kisah orang tuanya Sojun, orang tua kandungnya. Pelan-pelan Suyeon menjelaskan sama dia dengan mengatur kata-kata agar Sojun ini nggak terlalu kaget banget gitu loh. Nah, dia tunjukkanlah video Sojun dan juga orang tuanya ketika Sojun baru aja lahir. Nah, Sojun melihat video tersebut dan juga Suyeon memperkenalkan bahwa orang yang dua di video itu adalah orang tua kandungnya Sojun dan yang cewek adalah kakaknya dia. Awalnya Sojun bilang berarti dia punya dua ibu dong. Nah, Suyeon bilang benar, Sojun ada dua ibu yang ngerawat dia. Bahkan Sojun juga berterima kasih sama Suyeon karena sudah membesarkan dia dan dia sekarang paham walaupun Suyeon gak orang tua kandungnya, tapi dia sudah menganggap Suyeon sebagai orang tua kandungnya. Terus kan Jong Han itu kan karena diusir sama ayahnya, jadi dia datanglah ke TK karena kebetulan kakak iparnya masih di sana. Dia bilang bahwa ya dia lagi bermasalah sama ayahnya dan dia pengen numpang tidur di sana. Lalu dia sebenarnya mendengar bahwa Soyeon tuh mendapatkan masalah tentang Sojun dan gak lama setelah itu Soyeon malah memberikan pesan sama Jong Hun untuk ngobrol berdua. Nah, datanglah dia menemuin Soyeon. Lalu Soyeon cerita bahwa dia tiba-tiba rindu sama kakaknya mengingat kejadian yang baru dihadapin sama Sojun pada hari itu. Nah, karena Suyeon lagi sedih, Jong Hun memutuskan untuk memeluk Suyeon agar Suyeon itu bisa lebih baik lagi. Keesokan harinya, Pak Park itu datang lagi menemui Jiun. Dia berterima kasih sama Jiun karena sudah mau ngebantu dia untuk merekrut karyawannya. Dan dia juga menawarkan sama Jiun untuk berinvestasi di perusahaannya dia karena kan perusahaannya cukup berkembang. Jin bilang oke, ntar aku pikirin. Nah, sementara itu Eunho diceritain sama Pak Kim tentang pertemuannya dengan Jong Nam, bahwa si Jong Nam tuh ternyata sering banget menemuin pegawai-pegawainya Peoples untuk mencari tahu informasi yang ternyata dia itu kan bekerja sama Careerway. Nah, karena Pak Kim itu udah sempat keceplosan tentang kandidat yang bakal mereka rekrut untuk next, akhirnya mereka itu meeting dan disampaikanlah oleh Eunho kepada Kang Jiun. Jadi ya mau nggak mau mereka itu harus menyusun rencana dan juga harus memutar balik lagi bagaimana untuk tetap menang dalam proyek tersebut. Jadinya Pak Kim bertemu lagi sama Jong Nam dan pura-pura tuh dia meninggalkan berkas di sana yang harusnya itu adalah kandidat terkuat mereka. Jadinya Jong Nam nanti bakal memberikan kandidat itu kepada si nenek lampir. Nah, rencana mereka berjalan dengan lancar. Tapi mereka harus mencari kandidat
dari awal lagi. Mereka kayak benar-benar bekerja keras banget untuk ini. Pokoknya semuanya mereka kerahkan kekuatan mereka pada hari itu. Mereka juga mendatangin kantor-kantornya Next dan mereka itu juga akhirnya menemukan bahwa sebenarnya permasalahan karyawan-karyawan itu keluar dari perusahaan itu bukan masalah eksternal, melainkan adalah masalah internal dari perusahaan tersebut. Nah, setelah mereka mengumpulkan bukti-bukti itu, akhirnya mereka bisa memutuskan kandidat yang paling kuat untuk mereka rekrut agar bisa menjadi CEO yang baru untuk perusahaan Next. Dan biar nggak pusing-pusing kali dan nggak ngantuk-ngantuk kali, ya makan kopiko dulu. Kalau kata Jiun sih, ngantuknya langsung hilang ya kan. Setelah itu Jiun dan juga Eunho mencuri-curi kesempatan untuk ya pacaran lah, ngapain lagi ya kan. Kata Eunho selesai nanti proyeknya mereka menang, dia bakal ngajak Jiun pergi ke pantai dan juga pergi ke tempat yang kemanapun yang Jiun pengen. Nah, habis itu kan keciduklah sama Yurim lagi mereka. Awalnya Yurim tuh ya pura-pura nanyain Eunho padahal sebenarnya dia cuma pengen gangguin mereka aja. Dan Jiun nyuruh Eunho untuk keluar setelah 5 menit pas dia keluar. Padahal mereka kan udah ketahuan. Nah, keesokan harinya akhirnya dilaksanakanlah pertandingan antara Peoples dan juga Carryway. Nah, betapa kagetnya si Mak Lampir ketika Jiun itu presentasi. Ternyata, file yang dikasih sama Jongnam itu sama dia itu salah besar dan juga kandidatnya berbeda banget. Akhirnya, iya, mereka itu kalah dan pertandingan ini dimenangkan oleh Peoples. Dan ternyata CEO yang mereka pilih itu benar-benar mendatangkan warna baru di perusahaan Next dan mereka itu benar-benar berhasil mengalahkan si Carryway dan akhirnya Jiun mentraktir mereka untuk makan sepuasnya pada malam itu. Nah, karena Pak Kim tempat duduknya itu harusnya kan si Eunho di sana dan untung aja dia peka setelah dikasih tahu barulah dikasih Eunho di sebelahnya Jiun dan Girim juga menunjukkan kemampuannya untuk membuat minuman. Pokoknya mereka bersenang-senang banget pada malam itu. Tapi kesenangannya langsung berakhir ketika Jun bangun di pagi hari. Tiba-tiba aja ternyata CEO yang bekerja sama dengan dia kemarin yang dia menanamkan saham investasi di perusahaan Pak Park itu ternyata dia kabur karena penipuan. Sesampainya Jiun di kantor, dia langsung dicecar sama wartawan yang banyak banget. Dan untung juga Eunho datang gercep di sana ngebantu Jiun karena Jiun itu juga bingung apa yang harus dia jawab. Aduh, kayak mana lah nantinya. Lanjutannya kita lihat next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.